Buat lo yang mau bikin podcast, bisa nih lo pakai aplikasi Anchor. Dengan aplikasi Anchor, lo bisa distribusiin podcast lo ke berbagai platform, kayak Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Lo juga bisa monetisasi podcast lo tanpa jumlah minimum pendengar. Gimana? Keren kan? Nah ditambah lagi nih, sekarang lewat Anchor lo itu udah bisa upload podcast dalam bentuk video kayak Stepping Up season 4 ini. Jadi kalau mau bikin podcast, pakai Anchor aja. Hai, gue Fatur. Gue Fadil, Selamat datang di Stepping Up Nah, kita masuk di episode pertama ya, Dil. di season keempat nih. Season keempat. Kita punya tagline apa namanya? Dare to Dream. Dream. Berani buat bermimpi. Betul. Kayak gitu ya. Nah, buat episode pertama ini kita ngambil tema yang apa ya? Sebenarnya agak jauh sih temanya ya. Karena Betul. bisnis. Betul. Gitu. Tapi Lekat banget sama kita. benar apa ya? Kayak kegiatan yang mungkin sehari-hari kita lakuin juga. Sering banget banyak orang mayoritas ngelakuin ini. Benar. Bahkan kayaknya mengalir gitu loh di darahnya. Apa tuh? Kita bakal ngobrolin tentang kopi. Siapa sih ya kan yang gak ngopi gitu Benar. loh. Sering banget. Lu suka ngopi, Dil? Ya nama tengah gue kopi bahkan. Oh gitu. Fadil Kopi Safrizal gitu. Oh, gitu. Iya. Gue bisa nggak? Bisa sih. Fatur, Fatur, kopi, kopi, Rizky. enggak kepanjangan. Oke. Nah, intinya teman-teman, kita bakal ngomongin tentang kopi, terutama bisnis kopi ya berarti ya. Betul. Oke, terus juga mungkin nanti disclaimer kali ya, karena tema besar kita adalah Dare to Dream. Jadi kita tuh pengen ngambil apa ya, perspektif bahwa kita semua tuh bisa loh untuk bermimpi. Nah, terutama misalkan teman-teman di sini ada yang pengen nantinya buka bisnis kopi dan nggak tahu harus mulai dari mana. Bener banget. Karena apa ya, banyak banget teman-teman di luar sana pastinya yang mikir kayak, waduh pengen banget nih bikin bisnis kopi kayak gitu kan. Betul. Tapi bingung. Gitu Bingung. ya. Nah terutama juga buat kita yang nggak punya privilege gitu. Waduh. Arahnya ke sana sih. Arahnya ke sana sih. Emang kita mengakomodir teman-teman yang memang tidak memiliki privilege, tapi punya kemauan kayak gitu buat ngelakuin ini. Betul banget. Makanya kita ngedatengin narasumber. Nah, narasumber Pertama ini. ya. Ya benar. Berhubungan banget sama kopi nih. Oke, langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Biar dia yang kenalan. Oke. Nah, narasumber kita adalah Kak Uti. Halo Kak. Halo Kak. Oke, boleh kenalan dulu kali ya sama teman-teman pendengar. Kak Uti ini siapa gitu, dan namanya beneran Kak Uti aja atau gimana? Iya apa gimana? Boleh dong, boleh. Boleh. Makasih banget ya teman-teman Stepping Up udah mempercayai tempat ini untuk jadi apa ya? Ruang lah buat kalian untuk bikin season 4 ya. Iya betul Wah, hebat banget. banget. 4 tahun berarti. 3 sih. 3 tahun. Iya. Kemarin 2 season. Iya, ada yang langsung 2 season. Oke, keren. Emang timelinenya agak berantakan sih. Oke. Aku kenalan dulu kali ya. Boleh. Halo, aku Uti. Aku peneliti, seniman, tapi juga aku bilang ngeklaim diriku sendiri coffee crafter kali ya. Jadi kalau misalnya orang bilang owner bisnis kopi ya gitu, atau misalnya barista ya atau cuper ya, kayaknya aku masih jauh dari itu karena masih belajar. Tapi aku passionate banget sama menciptakan seni kriya kopi. Jadi disclaimer coffee crafter aja kali ya. Nah, Oke. kalau di Kopi Kebun sebenarnya bareng teman-teman yang lain kita kelola bareng. Tapi biasanya kalau ditanya apa sih di Kopi Kebun, ya aku bisa dibilang kita punya label sendiri sih, Chief Executive Crafter. Wah, apa tuh kalau boleh tahu tuh Iya. Kak? Apa ya? Karena kita coffee crafter, jadi teman-teman di sini aku panggilnya crafter semua. Jadi itu cuma label-label yang kita bikin aja sih sebenarnya gitu. Tapi kita ngembangin atmosfer di sini kalau bisa equal, egaliter. Jadi setiap orang punya kebebasan untuk berkarya gitu. Oke, tapi Kak mau nanya deh Kak. Jadi crafter ini berarti arahnya gimana nih? Semua orang yang di sini berarti berusaha untuk nyiptain produk-produk baru kah atau apa? Sebenarnya crafter di sini di garis bawahi ini seni kriya gitu. Karena di sini sebenarnya awalnya kita kopi, cuma kita akhirnya berkembang ke beverage lain dan produk lain, teh, tisan dan lain-lain gitu.
Jadi kita pengen teman-teman yang di sini punya kebebasan untuk riset gitu, untuk punya eksperimen. Jadi craftsmanship-nya yang diunggulkan gitu. Jadi sebenarnya itu pengaruh dari karakter kopi sendiri sih, karena kopi itu kan unik ya. Setiap kopi itu unik, ditanam dimanapun, misalnya varietasnya sama nih, dia ditanam di lokasi yang berbeda. Dia akan punya cita rasa yang beda. Iya benar. Jadi uniqueness itu yang sebenarnya pengen kita optimalin dan kita ulik gitu. Jadi pengennya teman-teman di sini nggak cuma technical banget gitu. Misalnya nyeduh resepnya kayak gini nih. Ya udah gue sesuai aja dengan resep. Tapi gimana caranya lu bisa menciptakan seduhan minuman yang memang enak di setiap penikmatnya gitu. Asik banget ya. Asik banget ya itu. Iya, dan menariknya sebenarnya makanya kita di sini bisa ada menu-menu custom misalnya, karena pilihan kopinya lumayan gitu, mau dibikinin yang kayak gimana sih gitu. Atau tehnya juga, tisennya juga pilihannya lumayan, mau teh yang kayak gimana sih rasanya gitu. Itu nanti suka yang bunga, suka yang buah atau yang apa, nanti kita bisa create gitu. That's why kenapa crafter kayak gitu ya. Iya, seni kriya yang kriya. kita tunjukin gitu sih. Jadi bisa kita sedikit ngasih highlight kalau misalkan kopi itu bukan cuma sekedar minuman ataupun tumbuhan, tapi sebuah karya seni. Iya gak sih Kak? Iya dong, iya. Jelas. Jadi kita jangan menganggap, kita jangan melihat kopi itu sebagai benda mati yang kita bisa exploit gitu. Jadi kopi itu adalah sesuatu yang hidup dan gimana caranya kita as crafter gitu, coffee crafter, kita menghidupi si kopi ini gitu. Dia subjek yang bisa kita kita manipulasi supaya bisa lebih optimal gitu. Benar banget. Sama ini juga gak sih Kak? Kayaknya terlalu ideal gitu. Gak apa-apa sih. Tapi kan gak apa-apa, sesuatu kita bisa memulai dari sesuatu yang ideal kan. Untuk ketemu, ternyata ini loh jawabannya gitu. Iya, setuju banget. Dan ini juga aku ngelihatnya tuh crafter yang ada di sini juga nantinya punya pandangan kalau misalnya bikin kopi itu tuh nggak cuma untuk melayani pelanggan, tapi untuk ya berkreasi tadi gitu, memuaskan dirinya sendiri. Jadi lebih passionate gitu nggak sih? Ya betul. Nanti kita garis bawahi kata passionate itu, karena itu jadi key dari tema yang mau kalian angkat tadi. Benar banget. Tapi ngomongin tentang kopi kebun nih, kayaknya selain kopinya Kak, kalau gue pribadi ya karena sering nongkrong di sini, gue juga suka banget tau sama ambience atau suasana di sini. Karena pertama, kopi kebun tuh ada di jantung kota Bogor kayak gitu ya. Jantung hatiku kayak gitu. Pokoknya deket banget sih, accessible gitu. Iya betul, aksesibilitasnya tinggi, gampang banget di reach kayak gitu. Deket Taman Helang. Katanya Fatur mau ngasih. Gak jadi. Arti Taman Helang apa Tur? Elang kali ya. Wah. Iya. Filosofinya ini sih analisa gembelnya adalah di sini tuh banyak jalan-jalan ya. Namanya tuh burungnya ya. Iya. Raja Wali Beo. Gitu. Terus mungkin ya udah ngasih nama taman apa ya? Ya Helang aja kali sih, capek gitu kan. Helang. Oke, bisa sih. Kurang sih. Oke. Nah selain itu menurut lu apa lagi nih yang bikin ambience kopi kebun menurut lu enak buat nongkrong gitu, bahkan bukan nongkrong, ngekos kalau bisa mah. Berlebihan banget kayak lu ya. Tapi jujur seenak itu juga sih. Tadi deket sama daerah-daerah di pusat kota Bogor gitu kan, accessible juga. Tapi ketika kita masuk ke tempatnya itu tuh benar-benar kayak nggak bising. Padahal ini kalau kita perhatiin deket sih ke jalan raya. Deket banget sama jalan raya. Deket juga sama rel kereta api. Dekat, iya di situ. Ada, tapi entah kenapa itu kayak tereduksi sih suaranya. Kayak kita tuh bisa, jadi kalau misalnya datang ke sini bisa kayak fokus tentang apa yang sedang kita kerjain kayak gitu. Maksudnya nggak terganggu dengan bising-bising suara luar. Dan sesuai juga sama namanya, kopi kebun, suasananya kebun banget sih. Oke, tapi selain tempatnya nih, kalian suka apa sih di kopi kebun? Apa yang membuat kalian mau ke sini gitu? Mau nongkrong di sini gitu? Selain suasananya tadi menunya sih ya. Menu sih, kalau gue pribadi menu ya. Karena kopi kebun itu juga punya program kopi pagi ya katanya. Ya apa tuh? Kayak gimana programnya? Penasaran banget kopi nih. Pagi. Jadi sebenarnya
Mungkin bukan cuma Kopi Kebun sih yang punya program kopi pagi. Teman-teman yang lain mungkin juga pernah punya program itu ya. Coffee shop yang lain. Oke, sorry nih, Kauti ini apa nih? Wow. Mungkin Ya, jelasin datang aja minum. tadi Ya, boleh program sambil ini ya. kopi pagi dulu kali Jawab ya. yang kopi pagi dulu ya. Iya, boleh. Sambil ada Jadi- selingan nih. Sebenarnya kopi pagi ini salah satu strategi kita untuk sebenarnya ngetes pasar sih ya. Dibilang pasar juga enggak sih, ngetes publik aja sih sebenarnya. Sebanyak apa sih orang-orang yang ngopi pagi di Bogor gitu. Dari dulu kan idealnya Bogor tuh nggak bisa kopi pagi karena microclimate-nya yang bikin kita pengen selimutan kalau pagi-pagi. Microclimate tuh kan. emang iya. Ya kan, kalau kita pagi-pagi tuh mau keluar ya ampun magernya gitu kan, pengen selimutan 5 menit lagi, 10 menit lagi, Iya. pasti gitu kan. Dan sekarang pagi-pagi suka hujan. Nah itu dia, Bener makin banget. aja orang gak mau keluar gitu kan. Benar. Dan kebanyakan di Bogor orangnya mereka nggak kerja inside gitu, jadi nggak kerja offline, mereka biasa kerja remote rata-rata kayak gitu remote. kan menurut data gitu ya. Jadi enak banget tuh kerja di rumah gitu. Tapi kan problemnya kalau lu bukan home brewers pengen ngopi gimana nih yang enak gitu kan. Kita pengen ngetes aja seberapa banyak sih orang-orang yang punya hasrat ngopi di luar pagi-pagi gitu kan. Kalau kota-kota tetangga kan memang mereka udah punya culture itu ya kopi pagi. Tapi sebenarnya susah ternyata. Makanya kita punya kopi pagi, pengen lihat itu gitu. Jadi kita kasih, dan kita juga pengen ngedorong orang-orang untuk coba menu kopi kita gitu. Jadi kopi pagi itu kita serving cappuccino, terus long black, terus tubruk sama filter. Jadi pengen lihat juga penikmat kopi di Bogor itu banyak gak sih yang suka kopi hitam gitu. Atau enggak paling enggak kalau pakai susu cappuccino lah gitu. Kita semua harganya rata 10.000 loh. 10.000 tuh? Oh ya. Kaget gak? Kaget dong. Kaget gak sih? Cuma memang agak sulit ya ketika di hari biasa tuh di weekday Senin sampai Kamis itu paling ya 1-2 orang, gak nyampe lebih dari 5 orang gitu kan. Tapi di weekday sih lumayan masih bisa kita generate gitu ya orang-orang yang bisa tertarik gitu untuk ngopi di luar. Itu sih tantangannya. Jadi seru aja, kita pengen lihat gitu orang-orang yang pengalaman kopi pagi orang-orang gitu. Oke. Itu menarik banget sih. Kopi dan pagi ya. 10.000 ya. 10.000 coy, di mana lagi? Ya, Di mana lagi? Bogor sebelah mana gitu loh kopi dapat 10.000. Ya kan? Gak Iya. ada kan? Parah. Tadi sebenarnya sebelum take ini pesan. Tadi pesan, iya gue juga Iya, pesan yang cappuccino. benar. Iya. Gimana tuh cappuccino? Apa ya? Niat banget sih untuk harga 10.000. Untuk to be honest ini Anas review loh. Untuk harga Anas 10.000, Anas banget. Oke. Anas banget nih. Anas banget. Panas. Panas itu sih ya. Anas banget. Untuk harga 10.000 itu tuh worth parah kak. Oke. Menurut untuk gue pribadi ya. Walaupun jujur li gue maksudnya nggak terlalu paham gitu loh. Maksudnya tentang art segala macam. Iya. Cuma untuk 10.000 worth to buy banget. Ya udah ada latte artnya juga. Itu kayak ini harusnya mah orang kalau bikin kopi 10.000 tuh Iya latte kan? artnya ngasal apa Iya, gitu ya. kalau ini tuh bener-bener ada polanya ada latte polanya art Kan gitu. kita gitu. gak boleh lupa craftsmanship dong. Wah, ya kan. Request sih kan nanti kan biasanya kan gambar daun ya, Iya. nanti gambar Naruto kayak gitu. Boleh. Lu 10.000 minta banyak ya. Anyway, selain kita tadi ngomongin kopi pagi juga, ini ada nih beberapa menu nih yang kayaknya menarik banget Ini nih. signature-nya atau Signature-nya. bukan, dan boleh juga kali disebutin satu-satu. Geserin itu. Iya boleh. Sorry. Atau yang agak mau kesana. favoritnya Kauti yang mana? Yang mana ya? Aku sih sebenarnya emang peminum kopi. Jadi aku emang suka kopi. Oh, oke. Ya aku biasanya suka tubruk gitu kan. Kalau misalnya espresso di sini yang enak long black citrus, ya kan. Tapi aku juga suka filter gitu. Long black. Kak, Long black. mau nanya sih sebenarnya kan ini banyak banget yang ini ya, kayak long black sama americano tuh bedanya apa sih? Betul. Sebenarnya itu cuma beda kapan kita masukin Airnya. Iya. Oh. Jadi misalnya airnya dulu, espresso belakangan, itu long black. Itu long black. Kalau espressonya dulu, airnya belakangan, itu americano. Oh beda gitu doang ya? Iya. Daerahnya penyebutannya biasanya mungkin dari daerah mana? Enggak gitu, sih, juga? enggak ada gitu. Oh. Jadi cuma itu aja. Kalau yang menarik, kalau menurut aku
lebih enak long black sih, karena kita bisa ngelihat krema, masih bisa ngelihat krema di atas. Krema tuh apa? Krema itu dia lemak hasil ekstraksi kopi yang Lemak. dihasilkan ketika kita bikin espresso. Oh, krema. Kayak Karena apa sih? espresso itu- bulir itu apa sih? Ya, yang coklat-coklat. Remahan-remahannya. Nah, remahan apa ya? sih, busa coklat gitu. Oh iya. Iya, gitu. Oke. Coba nih kita nama dulu kali ya, Ini nama-namanya. apa nih? Bentar, tapi kalau sebelum ini kalian sukanya apa di Kopi Kebun? Oh, iya. Kalau betul. Coba nih. Tur lu kalau nongkrong di sini biasanya beli apa, Tur? Gue kebetulan bukan yang suka kopi banget. Kopi. Maksudnya dalam artian nggak bisa minum kopi Terlalu banget banyak. gitu. Karena punya Punya lambung. punya lambung. Semua orang punya lambung. Cuma Punya ada lambung ya? penyakit mahnya nih gitu yang bikin Oh. susah. Padahal dulu suka ngopi banget Kak. Gitu. Jadi kalau kesini tuh biasanya nyobanya tuh waktu itu apa ya, mocktailsnya oh, oke. gitu. Terus ada waktu pernah beli juga teh apa ya, artisannya ya. Tisan ya, namanya tisan. Iya, iya, iya. Artisan tea gitu. Ya. Tapi nggak tahu namanya apa, lupa. Pokoknya bikin yang enak gitu ya. Iya, yang nggak kopi deh intinya, tapi dinikmatinnya juga enak gitu. Oke. Nah, kalau dia Teh doang seriusan. Gak ada lagi. Biasanya gitu sih. Oh, kalau gue pribadi gue sukanya jujur, budget dan enak buat dinikmati ya kopi pagi. Kopi- Apapun kopinya kopi pagi. Kopi pagi. Apapun kopinya, kopi pagi solusinya. Iya. Oke. Tapi gue oke, tadi oke. nyobain gitu. Apa juga? Ya, yang tadi kopi pagi. Kopi pagi. Walaupun nggak begitu bisa, Nggak- tapi karena pengen tahu gitu ya 10.000 dapat apa nih gitu. Ternyata worth it banget sih. Gitu. Iya, tapi lumayan juga kan buat orang latihan ngopi gitu loh. Maksudnya Iya. kayak kamu misalnya, aku punya masalah lambung gitu kan. Kita bisa tracking gitu, kenapa sih kopi yang kayak gimana sih yang kamu minum gitu. Karena ada tipsnya nih buat orang-orang yang gitu. punya masalah lambung, kayak jam minum kopinya, kemudian ya waktu minum kopinya, terus kopi apa yang diminum, seduhannya kayak gimana, itu bisa sih Oh iya. kita create supaya itu aman buat lambung kamu. Oke, kayak apakah gitu. Arabica, Jadi inget ini. Robusta dan lain-lain Ya. gitu ya. Gue jadi inget drama Korea yang dia itu Drakor ya. seriusan ada drakor yang dia itu bikin kopi yang bikin si pacarnya ini nggak sakit, padahal dia tuh sakit lambung gitu loh. Itu pernah ada tapi gue lupa judulnya. Nggak, sekilas aja itu mah. Oke, Lanjut. Oke. Kirain mau bahas drakor abis ini ya kan. Nggak tahu ya jujur. Oke, oh iya, selain gue biasa beli kopi pagi Kak, gue juga suka kentangnya sih. Iya. Kentangnya tuh punya rasa yang bener-bener kentang gitu loh. Kentang yang kentang gitu loh, yang ditanam langsung dari hati yang paling dalam. Tapi jujur, kentangnya enak. Iya, susah dijelasin tapi enak gitu. Susah di itu. Benar. Kan gitu ya? kentang itu deket banget sama kopi kan. Dekat parah, Kayak- tetanggaan mereka kalau Iya, nggak enak salah. dinikmati. Siapa sih yang gak serving kentang? Iya, kayak gitu. Pasti setiap Tapi coffee shop kentang ada. loh. Sumpah, kentangnya tuh beda gitu loh, kayak apa ya? Kayak lu kalau ditanya, seriusan kalau ditanya, lu bisa deskripsiin cinta gak sih? Gak bisa coy. Au. Gak bisa deskripsiin, sama kayak kentangnya kebun kayak gimana sih? Gak tahu. Enak aja gitu loh. Oke, itu bisa relate sama yang lainnya soal cinta ya. Iya kayak gitu sih. Iya gitu. Oke, Tapi oke. jujur aku juga sama Kak. Oke. Kentangnya top. Gitu. Sama- Walaupun mungkin bukan signature-nya ya, tapi top sih. Ini Kak, ini juga ini sih. Kadang-kadang gue mau mesen nasi kulit, tapi jarang banget ada. Iya. Tuh kulitnya Habis kemana mulu. gitu loh. Apa dijadiin tas gitu, dompet. Kulit Tapi itu apakah laku best banget seller gitu? banget. Parah, Jadi enak. Sumpah. Iya, kita punya snack, punya makan berat juga gitu kan yang sangat terjangkau. Nasi kulit itu harganya cuma 20.000 loh. Ah. Bener kan 20.000 apa 23.000? Nambah dikit sih. Hah? Nambah dikit sih. 23.000 ya. Jadi itu tuh best seller banget, dan apa namanya, entah kenapa memang kita agak sulit juga ya nyari supplier kulit yang memang benar Yang sustain ya. ya yang terusan ada. sustain gitu. Tapi ya alhamdulillah dapet terus sih. Iya, itu Kita enak gerilya banget. terus. Jadi buat teman-teman yang pengen mesen rice bowl juga, itu gue saranin nasi kulitnya. nasi kulit. Ih, Nasi Ih, kulit sambal matah ya. parah. Parah. Kayak- Lapar kan gue. Pedasnya tuh nampol gitu, kayak pak gitu. Enak banget. Nah anyway, setelah kita ini, kita masih kepo sebenarnya. Iya. Kak, ini tuh Nah, apa Tadi belum terjawab Nama nih. ya. namanya apa Belum sih dari terjawab. tadi? Coba dari yang Kak Uti dulu di sebelah situ, namanya Iya, apa? ini apa Jadi- tadi, manual brew? Kalau ini manual brew. Di sini tuh kita memang nggak pakai mesin espresso ya, karena tadi judulnya craftsmanship gitu. Kita pengen ngulik pakai semuanya manual lah gitu. Mhm. Tapi itu juga bisa jadi alasan karena emang nggak mampu aja beli mesin espresso ya. Tapi nggak jadi kita pengen tetap megang itu sih. Kita manualan gitu biar semakin seru nguliknya gitu kan. Nah,
karena kita beans manualnya dan kebetulan Kopi Kebun juga punya rumah sangrai, punya roastery. Jadi awalnya Kopi Kebun tuh roastery dulu sebelum kedai sebenarnya gitu. Jadi kita memang pengen nonjolin beans kita nih single origin yang bisa diseduh manual. Jadi ini manual. Ini originnya kopi Arabica Cibulao single varietas Abyssinia. Prosesnya basah. Cibulao tuh di mana, Kak? Cibulao tuh di puncak, jadi di Cisarua. Dia hulu Das Ciliwung di sebelah Tugu Utara gitu. Bagian utaranya. Berarti emang produk asli Bogor gak sih? Iya dong, kopi Bogor. Ini kopi Bogor beneran. Beneran ya, nggak yang Bogor KW kayak gitu. Asli ya, nggak kaleng-kaleng. Masih zaman gak sih bahasa nggak kaleng-kaleng tuh? Enggak. Kayaknya beda. Masih agak sudah tergerus zaman ya kayaknya. Ya. School, udah ganti jadi banget usia gue. Ya. Oke, tapi tadi nyebutin Origins Coffee ya, yang ada di kebun. Selain selain itu dari Cibulao ini dari mana aja lagi? Jadi sebenarnya source kita itu langsung dari petani sama prosesor. Ada di seluruh sudut-sudut Indonesia ya. Jadi kita ngebagi region itu ada 3. Sumatera, Jawa, sama Indonesia Timur. Jadi total origin yang biasa source kita itu ada 29 daerah, 29 origin. Cuma nggak setiap kali kita bisa dapat beans itu ya. Jadi misalnya kalau dari Papua tuh ada beberapa origin ya, tahun ini kita cuma misalnya 3 origin aja gitu. Terus tahun depan ganti lagi originnya kayak gitu-gitu. Nah kita juga punya tuh di kedai kita kebetulan ada, kita bikin peta originnya. Iya. Oh iya, tadi lihat tuh di dinding-dindingnya ya. Iya, coffee origin. Itu bisa dilihat di situ kopi kita dari mana aja gitu. Oke, dari banyaknya origin itu ada yang jadi signature-nya enggak? Ada jadi dong. andalannya gitu. Ada dong. Tadi yang pertama kopi Bogor dari Cibulao. Soalnya awalnya aku bergeliat di coffee craftsmanship itu juga karena kerja bareng sama petani-petani di Cibulao ini. Berarti langsung banget dari hulunya tuh. Iya, langsung dari petaninya langsung dari petaninya langsung. Kita kebetulan belajar bareng sama petaninya dari tahun 2014 tuh. Lama juga. Jadi sampai sekarang kita akhirnya bermitra gitu. Jadi kopi Cibulao selalu ada lah selalu available di sini. Iya, selalu available. Nah, itu dari Jawanya. Kalau misalnya dari Sumateranya kita ada Mandailing. Iya, Sumatera Utara ya Mandailing itu. Mana sih? Oh iya benar. Utara. Jadi kita kebetulan memang berjejaring dekat sama petaninya gitu. Belajar bareng juga dari awal bareng gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk jadi petani di sana. Jadi itu jadi salah satu signature kita karena sepanjang tahun ada terus gitu. Oke. Itu untuk manual brewnya ya tadi. Iya, single origin. Yang ini apa nih? Yang kayak teh ada bunga-bunganya, enggak bunga juga. Kayak ini digosok keluar berhadiah nih. Nah kalau ini tadi kan aku sempat cerita kita nggak cuma ngembangin kopi tapi juga teh tisan gitu, dan kita juga riset bareng, eksperimen bareng untuk bikin blend tea sendiri gitu. Jadi tehnya di sini blend tea-nya signature kita sendiri gitu. Nggak ada yang misalnya kita beli yang udah di blend, atau misalnya kita bikin blend yang udah di blend sama orang gitu. Jadi kita single semuanya kita blend sendiri dari hasil eksperimen itu. Nah ini salah satunya yang cukup best seller ya gitu. Orang kadang-kadang ngeteh itu mikirnya kalau teh itu cuman ada black tea gitu kan, cuman ada jasmine green tea gitu kan. Atau ada juga Earl Grey ya. Earl Grey, nah Earl Grey itu udah blend tuh sebenarnya. Earl Grey itu udah blend. Nah kita sebenarnya di sini edukasi juga ya peminum teh bahwa seduhan-seduhan ini ada teh yang memang dari tanaman
tehnya Camellia sinensis, kalau yang ada di Indonesia Camellia sinensis, dan ada teh dari bunga-bungaan, buah-buahan. Jadi ada yang daun, ada yang bunga, ada yang buah. Nah itu namanya tisane. Ada dari daun yang dari tanaman teh, ada yang daun yang bukan tanaman teh. Kayak peppermint itu kan bukan tanaman teh. Oh iya benar banget ya. Jadi Jadi mungkin selama ini kita taunya kan kayak teh dari daun kayak gitu. Ya benar-benar. Oh semua orang awam tuh kayak ya Dari saya bentuk pilihan gitu ya. beda dong. Itu iklan ya. Nah, anyway tadi ini apa kan namanya? Bestseller ini namanya Kavara. Kavara. Ada singkatan gak tuh? Nggak ada sih. Oh, Jadi kita nama-nama tehnya itu kita bikin sendiri gitu ya. Tapi kita ambil misalnya, oh ini dominan rasanya begini, dominan rasa begitu, terus kita create aja nama-namanya kayak gitu. Jadi pilihan di sini, makanya pilihan di sini teh agak banyak ya blend tea-nya gitu. Karena kita banyak banget. daripada ngejelasin satu-satu, kalau misalnya lagi banyak orang gitu yang pesen sukanya apa, yang bunga-bungaan atau buah-buahan atau daun-daunan. Sukanya Herbivora ya. asem-asem atau manis-manis, jadinya kayak gitu. Nah kalau ini namanya Kavara, dia campurannya lebih banyak berry-berryan gitu sih. Jadi ada cherry, kemudian ada anggurnya, terus dia ada marigold tuh bunga. Terus ada sunflower seed, dia tuh biji-bijian juga bisa dijadiin teh. Terus ada itu banyak banget ya. Rosellanya ini banyak, kebetulan campurannya banyak. Jadi rasanya agak kaya ya, ada manis, ada asam. Jadi mungkin orang suka gitu. Rasanya agak kaya, coba biar jadi kaya. Coba kayak gimana sih rasanya? Dan kebetulan lu kopi banget, gue teh banget nih. Iya, anak gitu. kopi parah. Iya. Nama gue tengahnya kopi, inget. Iya, gue teh banget nih. Coba ya. Warnanya ini agak kemerah-merahan gitu ya. Iya, itu dari Rosella sih merahnya tuh. Coba dari aroma apa yang Anda rasakan? Aromanya ini banget sih, fruity banget. Serius Beneran. Wangi tadi ya agak buah, terus tadi bunga-bunganya tuh banyak juga gitu dominan. Coba dirasain. Agak manis. Agak ya. Iya. Agak. Tapi kalau manisnya bisa diatur nggak Kak? Nggak bisa. Oh emang udah natural dari situnya. Kecuali kalau kopi kita bisa kan. Oh iya, levelnya ya. Teknik seduhannya kita bisa maksimalin sweetnessnya. Kalau bahasa anak-anak kopi nih ya, gue sih ikut-ikutan aja. Karena kan konser gula juga ini ya. Maksimalin sweetnessnya, maksimalin acidity-nya atau bodinya. Tapi kalau teh dia memang campurannya udah kayak gitu kan. Jadinya rasanya yang ditimbulin harusnya lebih konsisten gitu. Tapi gue suka banget sih karena kalau biasa kita minum teh di rumah gitu ya, kita kan perlu banget gula gitu. Nah kalau minum teh yang tisane atau yang tadi itu benar-benar nggak pakai gula pun enak, karena udah ada rasa manisnya gitu kan. Iya. Tapi lumayan lucu juga sih karena minuman-minuman kita di sini tuh nggak ada yang pakai gula kecuali kopi susu, teh susu gitu kan, sama lemonade itu bisa kita kasih gula gitu. Jadi kalau pesen teh plain gini kan, tapi ada rasa tehnya. Jadi itu juga bisa jadi edukasi buat, bukan edukasi ya, kalau edukasi kesannya gue ngajarin. Informasi. Jadi knowledge baru lah. Iya, pengalaman cecap baru lah buat peminum gitu, bahwa oh teh tuh bisa kayak gini ya gitu. Mungkin mereka awal-awal minum, rasanya kayak minum air putih karena mungkin lidahnya terlalu terbiasa sama gula. Iya bener banget. Ya terus tapi ketika mereka minum 2 kali 3 kali mereka bisa ngerasain tuh rasa kopinya seperti apa, rasa tehnya kayak gimana. Kopi juga kayak gitu sih, cuma kita nggak pernah ngejudge oh lu nggak boleh pakai gula, nggak gitu ya. Jadi kita serahin lah ke peminum gitu. Kalau misalnya pengen manis ya kita bisa serving. Iya, cuman the way kopi kebun bikin teh ya gini gitu ya. Authentic dan original. Oh, enggak, nice. no KW club. Nah, kita lanjut nih ke yang 3 nih. Nih gelasnya aja udah kayak ini nih, mangkok apa nih? Ini apa kan namanya Kak? Varian mocktails bukan? Ya betul. Tadi kamu bilang mocktail, kalau di sini kita sebutnya fusion ya. Fusion itu biasanya either kita develop bareng gitu, eksperimen bareng, atau dikasih challenge nih, bikin fusion dong yang base-nya ini itu gitu. Nanti itu bisa jadi challenge buat kita, kita mau bikin kalau misalnya oke, yaudah jadi menu, biasanya kayak gitu. Gitu. Jadi emang bener-bener dibebasin buat berkreasi ya? Iya. Gitu. In the end kalau misalkan rasanya oke, lanjut, kalau gak oke, coba lagi kayak gitu. Nanti kayak gitu kan? Jadi enggak ini juga sih, ngedengarnya tuh jadi kayak dinamis gitu tempat kopinya ini gitu. Kalau
sering banget nemu kedai kopi yang menunya enak nih, tapi itu aja. Selang bahkan udah setahun misalnya. Tapi kalau ini kayaknya akan selalu ada menu-menu baru ya. Kami semua orangnya bosenan dan anaknya isengan gitu. Jadi kayaknya bosen deh menu itu, ganti aja yuk. Ganti apa ya enaknya ya. Terus kadang-kadang kalau kita nyoba-nyoba sesuatu, ini enak deh. Kalau misalnya semuanya suka, mau gak jadi menu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi so far fusion kita udah ada berapa ya? 5 ya? Berapa fusion? 6 ya? Banyak. Jadi ya. fusion ini base-nya macam-macam. Yang kamu pegang itu namanya Piccadilly Cherry. Piccadilly. Berarti ada cherry-nya dong. Piccadilly Cherry ada dong kan dari. Cherry. Nah, kalau yang ini itu kebetulan base-nya kita kawinin kopi sama teh. Ada Jadi, kopinya. ya, Espresso. Bukan, kopinya kita pakai cold drip. Oh, cold Semua drip. fusion kita. Oh, yang lama diseduhnya itu ya? Iya, 8 jam. Ditetes gitu. Bikin skripsi abis tuh. Ini bikinnya 8 jam yang lalu. Skripsi cepet banget ya, 8 jam kelar. 8 semester lebih tepatnya. Oh gitu ya. Wow. Gitu, jadi semua fusion kita yang base kopi itu pakai cold drip. Terus kalau yang ini cold drip sama cold brew teh. Gitu. Jadi tehnya nggak diseduh panas gitu, jadi kita cold brew-in. Kebetulan itu ada cold brew tehnya pakai kavara. Nah, kavara tadi kan ada cherry-nya kan. Berarti ada linkage ya antara ini sama ini. Iya dong, ada. BTW udah nggak sabar nih. Coba kita seruput dulu kali ya. Minumnya yang bener loh. Mukanya nggak enak gitu ya. Oh, ulang. Ulang. Harus ada ahnya itu ya. Iya. Asem ya ini first touch-nya. Iya. Karena ada cherry-nya. Iya. Oh iya. Oke Terus sih. apa lagi yang lo rasain? Suka nggak tapinya? Lupa. Udah lupa rasanya. Lupa rasanya lupa. Apa bisa jelasin gak sekarang? Nah itu gak bisa deskripsi gue. Karena bukan gimana ya, enak gue suka karena Kayak cinta lagi. Nah sebenarnya gue pribadi jujur gue nggak terlalu suka minuman yang terlalu manis. Iya emang kayak gue anaknya giungan kayak gitu, kayak ada yang manis dikit, apaan sih. Nah ini tuh nggak terlalu manis, jadi diminum berapa kali pun nggak giung. Kalau gue pribadi, mencoba nggak? Boleh coba. Nih jangan sini bibir gue nih, yang ini aja. Benar. Ada sedikit rasa kopinya. Iya. Tapi nggak dominan. Iya. Dominan Itu tuh jadi lebih asam ya? Iya dominannya. Asam manis. Justru Gimana ya? menurut gue malah balance sih. Antara tadi kan ada campuran kopi sama teh berarti ya. Iya. Jadi balance sih. Tadi bibir lu sebelah mana? Waduh. Sebelah sini. Lupa. Pengen gue coba lagi gak? Ya kan? Harus gitu ya. Gue deg-degan sih dicobain. Ini tuh apa ya? Kayak Apa deh? aduh, Bingung lagi. iya kayak bingung gue tuh. Yang penting suka apa enggak gitu aja. gitu. deh. Kalau gue lebih prefer ini. Karena masih ada manisnya tapi gak terlalu. Kalau gue lebih suka ini sih. Gelasnya juga bagus. Oh, lu estetik ya anaknya ya? Estetik parah tapi emang enak. Ini gue lebih suka ini. Jujur aja lebih suka ini. Mungkin lu sukanya. Gue suka ini sih. Lebih tadi natural. Bayang. Gak sosok Inggris udah orang Ciluwer. Aduh, kopi agak kurang bisa nih. Fadil kali. Mau nyobain kopinya? Kopi. Tadi yang manual brew-nya. Coba Kak. Gue juga belum nyobain. Jadi deg-degan. Oke, ini jadi kayak sosial eksperimen gitu ya podcastnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh? Ada awal rasanya asam, habis itu baru pahitnya. Kalau gue nggak tahu emang kayaknya gue nggak cocok jadi ini food vlogger ya. Nggak cocok gue jadi food vlogger ya. Tapi overall nggak terlalu strong. Kalau gue ngerasa nggak terlalu strong. Kadang-kadang kalau misalkan beli di coffee sebelah kayak gitu, maksudnya ya brand kopi lainnya, ya mungkin beda cara seduh sih ya. Dan jenis kopinya tadi gitu. Tadi kan dari apa? Haus ya kayaknya. Dari mana? Dari puncak tadi kan? Dia habis lari tadi dari Sempur. Minimal kopi. Suka karena nggak terlalu strong sih Kak kalau gue. sih. Oke, kalau teman-teman mungkin nanti kalau kesini ya gitu. Tadi udah ada
ada banyak pilihan yang udah disebutin, ya terserah lu gitu nanti kalau kesini ya. Tadi juga kita selain ngobrolin tentang produk, kita juga ada banyak knowledge tentang Betul. kopi, tentang teh. Karena memang niatnya ngenalin gitu loh. Maksudnya sisi lain kedai kopi itu gimana sih? Iya, gitu. kayak Terus gitu. tadi kan dengan adanya menu-menu ini jadi kegambar juga kalau misalkan kata crafter yang di awal tadi Kauti bilang, ya memang benar gitu. Karena di sini banyak banget variasi. Gitu. Apalagi fusion ya, fusion berarti banyak banget kayak fusion ya. Betul. Nah tapi ngomong-ngomong nih ya, karena ini banyak juga yang udah dijelasin soal menu, terus juga ketertarikan Kauti ya soal bikin sesuatu gitu. Nah pengen ngegali sih dulu backstory-nya atau latar belakangnya kenapa bikin kedai kopi ini gitu. Dan kenapa harus kopi? Iya, kenapa? Tadi kan Kauti juga nyebutin banyak kan yang Kauti kerjain selain jadi owner di sini. Oke. Kenapa ya? Cerita kenapa bikin kedai kopi. Sebenarnya ini keterlanjuran. Jadi Terlanjur nyebur ya? sebenarnya nggak ada yang pernah direncanain. Kalau dulu banget tuh, karena aku dari dulu tuh minum kopi sebenarnya sebelum ada Third Wave Kopi. Nanti mungkin teman-teman bisa googling atau belajar tentang Third Wave Kopi. Kalau misalnya dijelasin di sini kayak panjang. Itu tuh tapi apa tuh Kak? Third Wave? Jadi Simpelnya. Simpelnya. Buat dum-dum. jadi ada 3 bahkan sekarang hampir 4 gelombang kopi nih ya gitu. First wave, second wave, third wave gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman tertarik kita bisa bahas lagi. Nah kalau third wave itu apa ya, kita bisa tracking sampai source yang paling hulu gitu. Misalnya ini kan ada produksi kopi dari hulu ke hilir gitu kan. Hilir kopi ya ini penyeduhan gitu. Produknya ya kayak gitu. Ya, hulunya adalah Kebun. ya kan. Jadi third wave kopi ini kita cari originnya. Makanya tadi aku sempat bilang single origin gitu kan. Jadi kita tahu identitas si kopinya, ditanam di mana, terus ketinggiannya berapa, terus varietasnya apa, bahkan prosesnya apa, kemudian bahkan sampai petaninya siapa nih gitu. Oh sampai ke petani. Ya harus traceable. Third wave kopi itu makanya, dan penyeduhannya juga udah lumayan populer kan, diseduh dengan metode manual gitu kan. Jadinya kita bisa tahu, oh ini makanya kalau misalnya seduh manual tuh ini originnya dari mana. Makanya tadi aku bilang kita punya 29 origin. Yang tadi yang peta itu ya kayak. Nah kita sampai tahu petaninya siapa nih gitu. Sebenarnya kalau buat kopi kebun sendiri itu ngebantu kita untuk meyakinkan bahwa bisnis kita itu memuliakan petani loh gitu. Bener. Karena Itu jadi permasalahan sebenarnya di hulu tuh. sebenarnya third wave kopi ini memungkinkan petani untuk memotong mata rantai marketing gitu, distribusi gitu. Jadi biasanya mereka jual ke tengkulak yang lain, terus baru ke eksportir dan lain sebagainya. Mereka akan yang pertama mereka nggak punya posisi tawar untuk harga. Bargaining position. Yang kedua mereka terlalu jauh dari pasar sehingga nggak bisa ningkatin added value dari produk mereka gitu kan. Jadi third wave kopi ini memungkinkan kita untuk memotong itu gitu. Jadi kita bisa memperpendek itu. Jadi kita bisa lihat nih traceable gitu. Dan petani-petani kecil pun juga bisa menanam, memproses sendiri dan menjual sendiri. Tadinya kan dikumpulin tuh ke tengkulak, dijual partai besar dan lain sebagainya, dan jatuhnya malah gak dapat untung kan petani itu. Dan kualitasnya juga gak terjaga. Nah third wave kopi ini juga ngedorong kopi specialty itu gitu. Gimana kita cara merawat kopi per pohon, gimana cara kita manennya petik merah, kemudian gimana kita cara prosesnya kayak gitu tuh spesifik gitu loh dilakukan, dan konsumen tahu gitu, oh gue minum kopi dari itu yang nanam bapak ini gitu. Jadi dia tahu nilai ini ya. Iya, jadi dia tahu dia mengeluarkan uang dan dia tahu uang ini itu larinya ke si bapak itu tuh gitu. Lebih gitu ini sih aku nangkepnya kayak dari wave 1 ke wave yang berikutnya tuh ada semacam peningkatan ya, nggak cuma dari edukasi entah itu yang bikin kopinya, tapi juga yang minum kopi gitu, sekaligus kayak meningkatkan value si kopinya itu sendiri gitu. Iya,
Jadi kalau buat kopi kebun aku nggak tahu, mungkin ini masing-masing pelaku mungkin berbeda gitu ya. Kalau buat kopi kebun sih ya, buat aku pribadi deh, nggak ngomong soal kopi kebun. Buat aku pribadi tuh intinya food sovereignty sama memuliakan petani tadi gitu. Oke. Jadi kita tahu nih nilai ekonomi kita tuh larinya kemana sebenarnya. Oke, gitu. I see. Oke Kak, balik lagi ke yang tadi. Nah, kenapa Kita bahas apa ya? ini kenapa Emang suka kedai gitu? Iya, bikin kopi. Nah, Kedai kopi. Nah aku dulu tadi kayaknya sampai aku dulu emang peminum kopi. Iya. Karena dari Udah keterusan juga iya kan. dari dulu memang waktu kuliah emang kerja di NGO, dan ya mungkin NGO dari dulu sampai sekarang gitu ya, nggak ada jam kerja, lemburnya lebih banyak gitu kan. Jadi ngopi terus tuh, tapi dulu kopinya Liong gitu. Waduh, Liong kopi khas Bulan. Bogor juga. Iya. Khas Bogor banget tuh ya. Liong tuh sebenarnya Sukabumi loh. Oh iya? Iya. Oh, bahkan terkenal tuh kayak orang Bogor tuh kopinya Liong gitu loh. Oplet Bogor tuh kalau di puncak. Oh yang bungkusnya tuh ada ini ya. Coklat. Ya, Ini gua tahu. iklan jadinya. Tapi Tahu ya? iya knowledge Tahu ya? sih. Knowledge Iya, tetap. Kita harus tahu karena banyak yang salah persepsi. Iya, Iya kan? Gitu. Kalau kalian lihat juga dibungkusnya Sukabumi kok gitu. Iya. Isinya. Nah balik lagi, sebenarnya gue suka kopi dari dulu gitu kan, minum Liong dulu. Nah terus di tahun-tahun 2012 ya, tahun-tahun 2012 tuh mulai kenal sama ini seduh manual, terus cupping gitu, udah mulai kenal itu kan, diajakin sama salah satu temen aku. Dia memang anak kopi banget. Dan apa sih namanya, memang waktu itu seduh manual masih belum semarak sekarang ya. Iya. Semarak sekarang. Jadi aku mulai belajar tuh dari situ. Mulai minum kopi-kopi kayak gini gitu yang nggak pakai gula. Kalau dulu kan kopi Liong pakai gula, enak banget itu ya. Terus udah gitu mulai minum kopi-kopi kayak gini. Awalnya memang lidah kita belum terbiasa gitu ya. Tapi lama-lama bisa tahu cita rasa kopi itu beda-beda. Menarik dari prosesnya juga. Dari berbeda proses berbeda rasa gitu. Berbeda origin berbeda rasa kayak gitu kan. Dan itu menarik untuk diulik. Aku seneng ngulik soalnya. Nah terus 2013 kebetulan ada riset di Puncak dan menemukan kopi Cibulau itu. Akhirnya kerja bareng sama petani. Waktu itu dari tahun 2014 sampai sekarang. Awalnya aku bantuin mereka sebenarnya. Dan belajar bareng gitu. Mulai dari budidaya, pasca panen, kemudian ngebantu mereka untuk nge-branding kopinya gitu kan. Ngebantu mereka untuk belajar untuk roasting, untuk jualan roasted bean gitu kan. Jarang petani yang memang dia langsung jualan roasted bean gitu. Dan mereka sekarang udah punya kedai 3 di sana. Oh jadi di Cibulaunya juga ada kedai? Ada. Jadi biar petani punya akses sama pasar gitu. Betul. Punya akses hilir. Nah terus udah gitu mereka udah bisa mandiri. Akhirnya aku gabung sama Kopi Kebun waktu itu. Nah bergabung di Kopi Kebun waktu itu ngembangin roasterinya. Waktu itu aku belajar roasting juga sama petani. Terus ya udah ngembangin roasterinya Kopi Kebun waktu itu dari tahun 2018 ya. Terus udah gitu banyak tuh yang nanya kalau mau minum kopinya Kopi Kebun di mana? Karena kita cuma jual beans. Oh awalnya beans berarti ya, roastery. Kita roastery. jual green bean, kita jual roasted bean gitu kan. Terus dan mereka bukan home brewers gitu. Mereka nggak mau nyeduh di rumah tuh, nggak mau beli beans, maunya beli minum gitu. Ya udah akhirnya kita bikin kedai kecil lah di daerah Pakuan. Terus Pakuan. ya buat etalase roasted bean aja gitu, sama orang mau nyobain kopi. Tapi lama-lama alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang datang. Terus lama-lama kasihan juga mereka nongkrong di parkiran ya gitu. Terus akhirnya ya udah kita dapat tempat ini, kita pindah ke sini. Ya udah, gue nggak bisa ketika ini jalan kayak ngerasa gue nggak bisa mundur, nggak bisa berhenti. Jadi mau sepelan apa gue tetap jalan maju gitu loh. Jadi yang tadi kalau udah kecebur mending basah sekalian. Kecebur beneran gitu. Untungnya gue suka gitu. Untungnya gue suka ngulik. Untungnya gue suka kopi. Terus belakangan emang suka teh gitu. Jadi keterceburan ini juga menyenangkan gitu. Semoga teman-teman yang lain yang ikut kecebur bareng gue seneng juga ya. Semoga ya. Semoga ya. Amin. Tapi ngedenger ceritanya sih mungkin iya ya. Karena kan Kauti juga ngumpulin orang-orang yang punya vibe yang sama mungkin ya. Iya, visi misi yang sama kayak gitu di bidang kopi. Visi misi ya. Jadi tertarik ngulik apa ya?
itu kan tadi backstory-nya gitu ya, kenapa pengen akhirnya bikin, dan penasaran sih akhirnya value apa kali ya yang pengen Kak Uti munculin gitu dari kopi kebun ke customernya, dan mungkin juga tadi sedikit ngulik kata passion itu ya yang berkaitan sama crafter tadi gitu. Sebenarnya tadi udah cerita di awal ya, kita ngusung craftsmanship gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke sini, kita bukan kedai kopi yang Instagramable, bukan kedai kopi yang gede-gede punya tempat besar di pinggir jalan kayak gitu, enggak sama sekali. Jadi ini tuh kayak rumah aja, kita bikin kayak rumah gitu, ada galeri, ada taman kecil gitu kan, dan kita bisa ngobrol gitu. Jadi kalau di sini teman-teman brewers bilangnya pelanggan adalah pelanggan. Jadi kita nggak merajakan si pelanggan. Jadi pelanggannya mandiri, punya keinginan dan selera sendiri gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi utamanya sih yang mau diangkat tadi craftsmanship dan originalitas ya, sama otentisitas. Jadi kita kalau misalnya karena kita udah crafting kopi ya, udah lumayan lama gitu, kita jadi tahu nggak tega gitu rasanya kalau jual kopi yang kualitasnya kurang bagus kayak gitu. Jadi kita bisa jual kopi murah. Kadang-kadang orang kopi kebun kopinya mahal-mahal ya, kopi roasted bean-nya ya gitu. Cuma ya memang itu source yang kita punya gitu. Kita mengkurasi source kita gitu. Jadi kita cuma jual specialty gitu kan. Kita gak jual grade 2 dan lain sebagainya. Mungkin itu bahasa kopi yang lebih ini ya. Tapi yang jelas kita memastikan yang kalian cecap, yang kalian minum, yang masuk ke tubuh kalian itu traceable dan kualitasnya baik gitu. Tadi aku baru ada sesi mindfulness coffee. Jadi ngebahas tentang bahwa kopi itu hidup gitu loh. Kopi itu hidup ketika diproses, sebelum disangrai dia itu masih hidup gitu. Jadi dia mempunyai energi dari alam gitu kan. Nah jadi nggak ada tuh sebenarnya yang namanya kopi jelek gitu. Tapi kopi yang sebenarnya nggak punya energi yang baik gitu loh. Kalau kita bilang kopi jelek ya kopi jelek, mungkin kopi yang defect banget, rusak dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa bilang. Tapi setiap kopi yang diproses dengan baik tuh hasilnya pasti baik kok gitu. Itu dia yang penting ya, kita tahu originnya dari mana, petaninya siapa. Jadi kita bisa memastikan gitu kualitas kopinya gitu. Tetap terjaga gitu ya. Tetap terjaga. Nah ini kan sebenarnya kita juga podcast itu buat teman-teman pendengar yang mungkin ya pengen bikin coffee shop kayak gitu Kak. Gue sejujurnya ada keinginan itu. Ada sama kayak gitu. Mungkin buat dimulai dari Starling kah? Apa kayak gimana gitu kan. Kita kaum-kaum yang gak punya modal gede nih. Bener banget. Tapi pengen rasanya tuh pengen punya gitu suatu hari nanti, pengen punya coffee shop sendiri. Kedai kopi sendiri tadi kayak Kak Uti gitu. Kan punya value atau gayanya sendiri ya dalam bikin atau ngasih kopinya gitu. Nah aku juga pengen gitu. Nah mungkin ada orang-orang di luar sana yang sama juga kayak Mas juga mungkin. Bener gitu. banget. Nah, mungkin gitu, ada ini gak sih Kak, tips gitu. and trick ataupun pahitnya sekalian kayak gitu loh. Karena kan kebanyakan quote on quote motivator memberikan selalu energi positif yang pada akhirnya berdampak pada toxic positivity yang padahal bisnis segala macam, tapi nggak dikasih tahu juga dampak yang bakalan dia dapet, masalah-masalah yang apalagi kopi ini kan dia red ocean jatuhnya, banyak banget ikan yang udah masuk di situ, bukan lagi blue ocean. Betul. Yang ikannya masih iprit-iprit kayak gitu. Ya mungkin Kak Uti bisa cerita nih sedikit banyak nih. Banyak aja sekalian sih. Banyak sekalian. Jadi kalau ada orang yang datang ke gue nanya gimana sih bisnis kopi, atau gue pengen bikin kedai kopi, yang pertama biasanya gue secara satir menertawakan. Sebenarnya bukan menertawakan mereka, tapi menertawakan diri gue sendiri. Yang udah kecebur ya basah. Yang kedua gue bilang jangan, itu yang
reaksi yang akan gue keluarkan ya ketika orang nanya gue mau bisnis kopi. Yang pertama mempertaruhkan diri sendiri, yang kedua gue akan bilang jangan gitu. Oke, jangannya karena nanti bakal jangan banyak sayur ya? ini bakal banyak saingan gitu. Jadi gue gak akan kalau kalian cari motivator jangan ke gue. Gue gak akan memotivasi kalian untuk bisnis kopi. Sebenarnya udah banyak ya orang-orang yang encourage orang-orang untuk bikin bisnis kopi gitu. Sesimpel kayak bisa loh 10 juta kita punya bisnis kopi. Nah iya. Bisa loh 15 juta kita punya biji kopi gitu kan. Dengan berbagai perlengkapan dan source-nya gitu. Tapi kita perlu lihat sebenarnya pahit-pahitnya tadi ya. Itu bener banget Kak. Oke, buka tuh gampang gitu. Lu tinggal cari tempat, terus beli alat seadanya yang lu bisa. Beli kopi seadanya semurah mungkin yang lu bisa gitu. Tapi lu perlu lihat ke depan, jangan impulsif maksud gue. Bener banget. Perlu lihat ke depan, tujuan lu apa sih bikin kedai kopi sebenarnya? Tujuannya dulu yang harus kita tahu ya. Karena bikin kedai kopi itu susah menurut gue ya, susah banget. Gak tahu ya bisnis lain karena gue nggak pernah experience bisnis lain yang memang harus sewa tempat, harus ada manpower dan lain sebagainya gitu kan. Gue nggak tahu yang lain kayak gimana, tapi menurut gue itu susah. Susahnya gampang bikinnya, tapi susah mempertahankannya gitu. Sustainability-nya ya. Kalau dengan catatan kalau lu pertama nggak punya passion, yang kedua nggak punya value. Itulah kenapa banyak yang buka, terus habis itu cepat juga tutupnya. Iya. Karena dia nggak punya, tadi baik lagi tujuan, tujuan dari passion juga value-nya sebenarnya. Ya buka kedai kopi buat apa kayak gitu, buat apa dulu kayak gitu kan. Ya sebenarnya pertama passion ya. Passion lu di apa? Di bisnis apa di kopi? Betul. Nah itu beda loh arahnya gitu. Jalurnya tuh beda. Kalau bisnis lo akan ngelihat kopi ini sebagai suatu komoditas yang bisa lu perdagangkan sehingga lu dapet cuan yang banyak. Jadi alat aja ya. Kalau passion lu di bisnis ya. Tapi kalau passion lu di kopi, gimana caranya orang-orang itu seneng minum kopi lu? Yang tadi lu bilang Kak, kopi itu bernyawa. Nah iya kayak gitu. Gimana cara kita bisa bikin happy orang yang minum kopi gitu. Kopi kita diminum banyak orang dan lain sebagainya. Mungkin itu lebih idealis tapi ya kenyataannya kayak gitu. Ada dua, passion lu di mana sebenarnya. Nah itu nentuin tuh arah kita mau belok kanan, belok kiri, apa lurus gitu. Oke. Terus yang kedua value sih menurut gue yang paling penting. Value lu mau kejar apa nih? Value apa yang mau lu kasih ke customer gitu. Kita harus bikin jalur journey-nya pelanggan itu kayak gimana sih gitu. Di bisnis lo ini gitu. Lu mau, karena elemen kopi itu banyak banget sebenarnya gitu. Yang bisa dieksplor, yang bisa ditonjolkan, dioptimalkan. Nah value yang mau lu jual tuh yang mana? Apakah tempat gitu? Ataukah service? Ataukah rasa? Ataukah menu? Ataukah friendliness? Ruang? Apa yang mau dijual gitu. Karena kadang-kadang kita udah bener nih, passionnya udah bener, value-nya udah bener. Tapi nanti ketika jalan kita belok karena kita gak bisa nge-grab pasar yang kita tuju. Kita gak kuat ngelawan arus kayak gitu loh. Karena kita juga mesti lihat loh. Kita mesti lihat pesaing tuh banyak banget gitu. Ya kan? Banyak di Bogor juga banyak banget. Banyak. Kita harus lihat share market mereka gimana sama kita gitu. Sekarang kan depan-depanan, sebelah-sebelahan. Itu gue juga bingung sih. Orang-orang tuh kuat-kuatan banget gitu. Jualan value dan passion di bidang itu gitu. Nah ketika lu gak punya passion, either di kopi atau di bisnis, dan lu gak punya value, apa yang mau lu tawarin gitu. Lu kasih apa kayak gitu. Kalau misalnya lu pengen bikin tempat nongkrong buat temen-temen lu ngopi bareng, bikin aja di depan rumah. Ya kan. Lu gak perlu nyewa, lu gak perlu hire manpower dan lain sebagainya. Seadanya aja pulang kerja gitu kan, buka lapak, terus udah gitu datang bilang gitu. Ngopi asik-asik gitu di rumah. Iya. Value dan tapi kalau misalnya kita memang punya passion di kopi tadi gitu, pengen ngenalin kopi ke orang supaya bisa lebih dinikmati. Nah mungkin itu. Balik lagi tadi ke dua passion tadi ya. Terus ketika gue bilang gampang loh buka kedai kopi tuh 15 juta, 10 juta aja bisa. Ketika lu passionnya bisnis misalnya, itu lu akan ngeliat peluang, wah ini bagus. Ketika lu passionnya kopi, lu harus lihat lagi source-nya gimana.
kopinya tuh dari mana Benar. harga segitu. Kopinya itu grade-nya apa gitu. Kalau misalnya lu ngejarnya bisnis ya lu gak usah tahu lah. Gak usah peduli kualitas kopinya dan apa. Tapi bukan berarti kita ngejual jelek gitu ya. Iya. Kita tetap ngejual yang bagus tapi mungkin kualitasnya bisa diturunkan sedikit. Iya, Tapi kalau menyesuaikan misalnya passion lu kopi ya lu harus lihat source gitu bener enggak gitu. Karena harga kopi ini misalnya kopi Mandailing lah atau kopi Gayo lah. Itu kan grade-nya macem-macem gitu. Misalnya lu gak terlalu seneng ngulik tentang kopi dan gak terlalu ini knowledge kopi yang kualitasnya kayak gimana-gimana. Mungkin lu akan milih, oh yang ini kayaknya bagus sih gitu. Tapi lu mesti riset lebih lanjut apakah ini. Kenapa sih harganya beda gitu. Kopi apa sih yang mau gue serve kayak gitu-gitu. Bicara kualitas gitu sih. Oke, jadi tadi jadi bukan cuma asumsi ya, benar-benar harus merhatiin kayak ya udah apa yang nantinya kita serve tuh bukan lagi asumsi atau nggak ikut tren aja gitu, tapi benar-benar harus nekunin sih ya. Sebenarnya kalau kalau passion lu di bisnis ikut tren nggak apa-apa sih, Gak apa-apa, harus aja. iya benar. Cuma lo harus mikirin sampai berapa tahun nih Tren kita, itu akan berlangsung. Iya Benar bertahan. banget. Misalnya kita ikut tren ini, tren ini kita baca 5 tahun lah, setelah itu kita ganti bisnis, itu bisa kan? Iya. Gitu. Kalau passion lo emang di bisnis nih, misalnya setelah 5 tahun udahan, kopinya gue mau jual makanan, Iya. atau gue mau jual bakery, dessert, Pastry gitu florist ya. dan lain sebagainya gitu. Kalau emang passion lu di bisnis lu bisa ngulik kayak gitu, Iya, nggak apa-apa juga. Tergantung ya, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Tergantung apa ya preferensi kita ya. Betul, berarti sama kuat-kuatan mental lu. mental dan modal ya. Maju. Jadi emang kuatan mental dan juga modal ya. Nah jadi buat teman-teman yang memang pengen gitu berkeinginan buat bikin coffee shop atau kedai kopi, diingat-ingat lagi itu passion dan juga value apa yang mau lo kasih ke pelanggan. Betul. Dan siap pusing ya. Betul, itu Siap pusing. udah sepaket ya kayak gitu ya. Wah banyak banget yang diobrolin. Iya, tapi tadi sisi gelapnya apakah cuma itu aja, Koti? Mau sisi gelap yang lebih dalam apa? Aduh, Ya, kayaknya lebih nggak usah gelap apa nih? sedalam itu juga sih. Itu kayak bisa kita buat Iya. sesi berikutnya ya. Boleh. Boleh Yang banget lebih nih deep. karena Tapi mungkin ini relate sama anak-anak sekarang gitu. Tentang etos kerja sebenarnya. Nah itu juga jadi masalah sih di gak cuma kopi ya. Semua lini bisnis kayaknya itu juga jadi issues yang perlu dibahas gitu tentang etos kerja. Anak-anak sekarang tuh gimana sih, apa yang bikin mereka betah, apa sebenarnya tujuan mereka berkarya kayak gitu-gitu. Mungkin kalian bisa bahas itu lebih lanjut karena itu challenging banget tuh di bisnis tuh. iya benar tentang banget. manpower tuh. Oke. Tadi itu bisa jadi inspirasi kita buat episode selanjutnya kali ya, Iya dong. ngebahas tentang etos kerja. Boleh. Iya. Terus tapi kalau hubungannya sama bikin kedai kopi gitu. Tadi kan Fadil bilangnya soal ini ya. Kita nih kebanyakan gitu ya, bukan kebanyakan juga ya. Mungkin sebagian orang yang dengerin atau kita juga ya gitu ya. Gak punya kekuatan dari segi finansial gitu. Betul. Untuk bikin. Nah tapi permasalahannya ya atau hal yang perlu dilihat berarti gak cuma modal guys gitu kan. Benar, karena ya tadi sustainability atau keberlangsungan itu sendiri buka itu gampang. Cuma yang dipikirin adalah berikutnya kayak gimana, mau kemana kita kayak gitu. Betul. Jadi teman-teman juga perlu pertimbangin itu juga karena ya sekali lagi kita tuh ngasih realita, bukan kayak kita ngasih angan-angan segala Iya, macam. betul. Enggak, kita ngasih realitanya seperti apa. Pahit guys, pahit. Pahit, sama Broto Wali juga kalah pahit katanya. Iya. Tapi karena ini ya mungkin takutnya bias. Ini kan kita temanya Dare to Dream. Iya. Temanya Dare to Dream tapi kok kita dikasih pahit-pahitnya. Nah enggak gitu juga maksudnya. Nggak gitu. Kenapa kita tuh nggak harus ngasih manis-manisnya supaya kalian jadi berani bermimpi. Tapi lebih ke mempersiapkan gitu loh. Kalian punya tujuan atau punya keinginan untuk bikin kedai kopi sendiri. Ya udah nih kita coba belajar. Terus kita kulik dan kasih juga fakta-fakta yang ada di dalamnya. Iya. Dan ya udah setelah lu tahu. Ya lu pengen kembangin, ya udah itu tuh jalan awalnya untuk lu berani bermimpi. Jadi konsiderasi sih sebenarnya. Jadi kita juga selain mendukung mimpi teman-teman semua yang membuka kedai kopi, kita juga kayak ngasih nih fakta dan juga data yang udah ada kayak gitu loh, langsung dari sumbernya. Sumbernya langsung yang harusnya valid dong. Harusnya valid, masa iya gak valid? Iya. Gitu. Nah emang benar sih kata orang kan mimpi itu jangan sambil tidur ya, mimpi harus sambil bangun ya. Itu, jadi kalau kita punya mimpi sambil bangun terus yang kita lakuin mimpi aja udah cukup atau
kita bikin mimpi yang benar-benar kita bisa achieve gitu. Oke. Kalau kita bisa achieve ya kita harus lihat realitanya kayak gimana gitu. Wah, mantap banget. TikTok bisa kali. Hidup yang menghidupi. Hidup yang menghidupi ya. Kayak gitu. Iya. Dan apa ya, top of mind di kepala gue adalah dari episode ini. Jadi kalau bikin kopi itu ya tadi karena benar-benar percaya kalau kopi itu hidup juga. Jadi bikinnya tuh penuh dengan passion tadi ya gitu. Passion dan mindful ya. Ya mindful. gitu. Jadi, Cipta, rasa dan juga karsa. wow. Waduh, definisi budaya itu. Iya, dan senang juga sama istilah craftsmanship tadi ya, yang bikin jadi apa ya, mungkin industri kopi sekarang dan yang akan datang itu enggak stagnan. Iya, gitu enggak stagnan, aja. bener banget, bisa lebih improvement. Berharapnya juga nanti semakin banyak gitu ya, mungkin lewat episode ini juga semakin banyak orang-orang yang teredukasi gitu, nggak cuma ngopi tapi juga tahu tadi kopinya nih dari mana dan lain sebagainya. Oke. Gitu, itu value banget sih buat episode kali ini. Jadi thank you Kak Uti udah mampir di sini dan udah ngasih. Kita yang mampir dong. Oh iya betul ya. Kayak yang punya ini mah. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak soal kopi teh, aku iklan dikit ya. Boleh datang ngobrol-ngobrol aja, nggak harus beli kopi langsung tapi ngobrol-ngobrol aja juga boleh. Ngobrol-ngobrol dulu. Kita juga punya program yang bisa diikutin sama teman-teman. Ada diskusi-diskusi kopi, ada cupping-cupping kopi tipis-tipis gitu kan. Jadi bisa datang untuk ngobrol-ngobrol. Oh iya, sama lupa nih sebelum udahan, gue lupa banget. Apa ini tuh? satu hal yang bikin apa ya, gue sama Fadil waktu itu ya, oke banget nih pengen di Kopi Kebun adalah Kopi Kebunnya memfasilitasi ruang diskusi. Iya tadi. Mantap banget itu. Jadi namanya program Tadi Pagi. Tadi pagi tuh. Iya. Besok nggak ada. Kopi pagi, tadi pagi. Iya, tadi pagi namanya. Jadi kita utilize ruang aja sih. Jadi mempertemukan ruang dan kelompok-kelompok atau komunitas yang memang butuh difasilitasi ruang. Kadang-kadang kan ada tuh kelompok-kelompok, terus komunitas-komunitas yang memang nggak punya ruang gitu kan. Kalau di Bogor mau ada kegiatan harus nyewa lah, harus izin dan lain sebagainya. Nah di sini kita fasilitasi untuk pakai ruang. Ada promo kopi pagi, nanti kita bisa sediain proyektor, layar, terus sound system kayak gitu. Jadi udah ada beberapa komunitas yang berkegiatan di sini kayak nonton bareng, diskusi dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, nice. Menarik banget kan? Dan ayo komunitas. Iya bener. Disclaimer kita Dil, selain ada sesi podcast juga pengen banget ya kita ngadain sesi nantinya diskusi secara langsung. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini dan ngobrol sama narasumbernya, bertanya kayak gitu tentang permasalahan yang kita sama-sama alami. Betul, kebetulan disupport sama Kopi Kebun. Kenapa enggak gitu, kita bekerja sama. Nah ini dia yang jadi momennya gitu, kenapa akhirnya bahan bakar ya buat kita terus ngeng. Betul. Gitu, oke. Itu aja kali ya, udah banyak banget nih kita belajar dan udah banyak tahu juga soal kopi dan soal teh juga. Segala hal diantaranya. Nanti kedepannya di episode-episode berikutnya kita bakal menggali lebih banyak lagi dengan tema-tema yang berbeda-beda gitu ya. Pastinya dong. Dengan tema besar juga yang masih sama. Tadi Dare to Dream. Beranilah buat bermimpi. Ya, jadi sekarang khususnya buat episode tentang bisnis kopi ini, lu berani bermimpi gak? Berani gitu. dong. Oke. Gua Fatur. Gua Fadil. Uti. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Stepping Up. Bye-bye.